Selanjutnya kita butuhkan yaitu serok. Oke teman-teman, kita contoh seroknya yang ini. Ya, gunanya yaitu kalau teman-teman mau ambil ikan, mau update ikan, satu bulan naiknya berapa, maka dibutuhkan untuk serok ini. Kalau kolamnya kecil ya nggak usah, tetapi alangkah lebih baiknya sediakan juga untuk seroknya. Ini ringan, seroknya teman-teman ringan ya. Kalau teman-teman mau samaan, kayak saya cantumkan linknya di deskripsi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, channel tentang ikan koi, channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat sore teman-teman di rumah, bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan buatkan konten tentang alat-alat yang diperlukan saat pelihara ikan koi. Jadi untuk teman-teman yang baru suka ikan koi, saya juga masih belajar. Kita belajar bersama di sini, ya teman-teman. Kita akan sepil kira-kira apa saja alat yang dibutuhkan saat memulai atau pelihara ikan koi ya teman-temannya. Jadi untuk teman-teman yang belum punya alatnya, nanti saya cantumkan untuk link pembelian alatnya itu ada di deskripsi. Jadi teman-teman gak usah nyari-nyari lagi linknya, tinggal cari di deskripsi, pencet langsung ke produknya gitu ya teman-temannya. Jadi di sini saya akan berikan info apa saja teman-temannya. Langsung saja, yang pertama alat-alat yang dibutuhkan saat pelihara ikan koi adalah kolam teman-temannya. Pastinya kalau kita pelihara koi itu harus ada tempatnya, harus ada kolamnya. Nah itu ada dua opsi, mau kolam terpal atau kolam lumpur atau kolam beton ya gitu ya. Nah, di sini kalau di sini kolam beton tapi pakai terpal. Nah, kalau teman-teman lahannya itu tidak muat, maka bisa pakai kolam yang seperti itu ya, yang terpal ada diameter 1, diameter 2, diameter 1,2 yang di situ ya teman-teman ya. Nah untuk linknya saya akan cantumkan untuk teman-teman yang mau beli kolam terpal PET berbagai diameter. Nanti saya akan cantumkan teman-teman ya. Nah di sini diameter 2, itu 2, ini 1. Oke teman-teman, itu yang pertama yaitu kolam, harus punya kolam. Untuk alat yang kedua kita butuhkan yaitu pompa. Nah, pompa di sini saya pakai Sunsun GTP 16.000. Kalau yang ini 16.000, ini 16.000, di sana juga 16.000. Ini 4.000. Ini 5.800. Oke, teman-teman. Pompa. Untuk linknya saya akan cantumkan untuk link pembelian pompa JTP 16.000 saya cantumkan di deskripsi. Itu pompa yang saya gunakan ya. Harus punya pompa. Nah, untuk selanjutnya yaitu filtrasi beserta media-medianya. Nah, seperti yang ada di depan kita teman-teman, ini filter untuk satu kolam. Yang di sana juga 2 tong satu kolam. Sini 2 tong satu kolam, 2 tong satu kolam, 2 tong satu kolam, 1 tong satu kolam. Oke. Ini medianya ada bisa taruh jaring nelayan, batu apung, batu gombong, dan di finishing dengan oyster gitu. Untuk linknya, link tong ini kalau teman-teman mau beli tong yang kayak saya ini, saya cantumkan linknya di deskripsi untuk kapasitas 200 liter ya. Kalau pelihara koi harus ada filternya. Kalau nggak ada filternya gimana? Bisa aja. Tetapi untuk lebih baiknya yaitu kita harus kasih filter kolam. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita butuhkan alat yaitu aerator beserta batu aerasi ya. Kita lihat yang di sana. Nah, ini teman-teman. Di sini saya pakai yang Resun LP100. Oke.
model LP100, output 140 liter per menit. Ini sekitar harga 1 juta lebih dikit ya teman-teman. Untuk linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Untuk pembelian Resun LP100, dan pastinya harus beli juga seperti selang-selangnya ya, lengkap dengan aeratornya, aerasinya, batu aerasinya ya. Tuh ini selangnya juga panjang, saya cabang ke sini. Tuh di sini juga ada ikannya, aeratornya yang di sana tadi. Oke teman-teman, itu ya. Selanjutnya kita butuhkan yaitu serok. Oke teman-teman, kita contoh seroknya yang ini. Ya, gunanya yaitu kalau teman-teman mau ambil ikan, mau update ikan, satu bulan naiknya berapa, maka dibutuhkan untuk serok ini. Kalau kolamnya kecil ya nggak usah, tetapi alangkah lebih baiknya sediakan juga untuk seroknya. Ini ringan, seroknya teman ringan ya. Kalau teman-teman mau samaan, kayak saya cantumkan linknya di deskripsi untuk serok yang ringan ini ya. Gede tapi ringan ini. Satu tangannya aja kuat tuh. Oke. Ini ya. Serokan. Untuk selanjutnya kita butuhkan yaitu tempat karantina. Nah, tempat karantina ini bisa kolam, bisa akuarium mah. Kalau kolam saya sudah siapkan di sini, belum saya rakit. Nah, yang ini diameter 1 ini rencana saya mau bikin kolam karantina. Entah itu ikan yang sakit atau ikan yang baru datang dari pengiriman atau ikan yang mau dikirim ke alamat penerima, saya akan karantina di sini dulu ya. Kalau ikan sakit juga biasanya saya taruh di sana ya. Sini. Tuh, teman-teman. Akuarium seperti ini saja sudah bagus lah ya, sudah. Nah, kalau ini bisa untuk karantina ikan sakit, ikan baru datang, atau ikan yang mau dikirim. Tapi di sini saya fungsikan untuk keeping dulu nih ya. Ini ada 3 ekor. Ikannya mau di-keeping di sini gitu ya. Harus punya kolam karantina. Antisipasi barangkali nanti ada musim pancaroba atau musim yang membuat imun ikan itu turun, maka takutnya kalau ikannya sakit, kalau teman-teman tidak memiliki kolam karantina atau akuarium karantina, maka takutnya ikan yang lama juga, ikan yang di kolam utama juga ikut sakit. Makanya saya sarankan untuk ada kolam karantina atau akuarium karantina. Selanjutnya yang kita butuhkan, alat-alat yang perlu dibutuhkan saat pelihara ikan koi adalah obat-obatan. Nah, ini teman-teman, obat-obatan, sebenarnya obat ikan itu banyak, tetapi saya ambil yang buat contoh saja. Di sini ada beberapa ya. Ini ada PK. Nah, PK ini biasanya saya aplikasikan untuk ikan yang baru datang dari pengiriman atau ikan yang mau dikirim, atau bisa juga perawatan setiap 1 bulan sekali saya mandikan ikannya pakai PK, bukan PK-nya dibom ke kolam. Itu biasanya kalau ikannya sakit sekolam ya, tapi saya rutinkan biasanya pakai PK ini. Teman-teman yang mau beli samaan kayak saya obatnya PK ini, saya cantumkan linknya di deskripsi. Selanjutnya Red Blue Dogs. Red Blue Dog ini obat ikan juga. Di sini ada tulisan anti jamur, parasit, bakteri, antivirus, kuman, luka dan kutu. Nah, ini penting sekali para penghobi harus punya. Di sini ada obat luka stop. Di sini luka stop biasanya kalau ikan mau dikirim, cairan ini saya campur dengan air yang ada di plastik supaya bisa mencegah perkembangnya bakteri pada saat pengiriman. Selanjutnya di sini ada bakteri starter merek B Micro. Teman-teman kalau mau beli silahkan, saya cantumkan linknya di deskripsi. Kalau mau beli merek lain pun tidak apa-apa, silahkan ya. Saya tidak bilang semua selain merek B Micro itu jelek, enggak ya. Silahkan, yang penting teman-teman memiliki persediaan ya, terserah mau bakteri apapun gitu ya. Nah, ini sedikit saja teman-teman ya, sedikit.
sepil obat gitu ya. Obatnya harus ada, nanti harus teman-teman lengkapi lagi. Ini sebagian kecil saja, nanti ada lagi obat untuk infeksi mata kalau mata ikan itu bengkak, infeksi kutu kura-kura, ada kutu blast, ada kutu stop, ada luka stop, red blue dogs, kalium permanganat, B-mikro, dan juga obat-obat yang lainnya. Tuh. Oke teman-teman, seperti itu ya alat-alatnya. Jadi untuk teman-teman, kira-kira ada yang kurang nggak nih untuk alat-alat kali ini? Silahkan komen di kolom komentar apabila ada yang kurang dalam peralatan yang dibutuhkan saat pelihara ikan koi. Dan terima kasih yang sudah simak video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.